Suroh merupakan nama salah satu desa di wilayah Kecamatan Suroh, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah yang terletak 33 km dari pusat ibu kota kabupaten. Desa Suroh merupakan ibu kota atau pusat pemerintahan di Kecamatan Suroh. Diyakini sebelum abad 15 Masehi di sekitar desa Suroh saat ini sudah ada peradaban. Namun desa Suroh mulai terbentuk setelah adanya perjanjian Salatiga pada 17 Maret 1757. Perjanjian ini adalah bagian penyelesaian dari serentetan pecahnya konflik perebutan kekuasaan kerajaan Mataram Islam. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah pembagian wilayah untuk kekuasaan Pangeran Sambernyowo dan merupakan episode lanjutan dari adanya perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang menandai pecahnya kekuasaan wilayah kerajaan Mataram Islam. Perjanjian Salatiga berlangsung di sebuah gedung bernama Gedung Pakuwon yang sekarang terletak di Jalan Brigjen Sudiarto nomor 1 Kota Salatiga. Dan kedua perjanjian tersebut tidak lepas dari campur tangan VOC. Karena VOC sudah sedemikian jauh mengurusi urusan pemerintahan di Keraton Surakarta Hadiningrat, ada bangsawan yang melakukan perlawanan terhadap Belanda dengan cara memilih keluar dari pusat ibu kota dan memilih hijrah untuk mencari wilayah lain guna menghindari hiruk-pikuk konflik politik di pusat pemerintahan Surakarta Hadiningrat. Beliau adalah Raden Setiomenggolo atau yang dikenal dengan Raden Suromenggolo. Dikisahkan Raden Suromenggolo hijrah bersama putra keduanya yang bernama Raden Aji Manggala Putro yang diikuti oleh dua punggawa setia yaitu Raden Guskento Sastra dan Raden Guskento Sahab serta beberapa abdi dalam dan para santri. Dalam perjalanan mencari tempat tinggal baru tersebut, maka sampailah di salah satu hutan kecil arah timur Umbul Senjoyo atau Desa Tingkir yang kemudian Raden Suromenggolo bersama para pengikutnya membabat hutan kecil dan membangun pemukiman yang selanjutnya diberi nama Suroh. Berasal dari nama depan Raden Suromenggolo yaitu Suroh. Raden Suromenggolo beserta keluarganya bertempat tinggal di dusun yang saat ini kita kenal dengan nama Dusun Pandean. Sedangkan punggawanya yaitu Raden Guskento Sastro bertempat tinggal di Dusun Kauman dan Raden Guskento Sahab di Bangkirejo. Untuk menarik minat para penduduk sekitar agar mau bermukim di desa Suroh, Raden Suromenggolo mulai membangun jalan yang menghubungkan desa sekitar dengan desa Suroh dan membuat warung yang dalam perkembangannya menjadi pusat perniagaan yang sekarang menjadi pasar Suroh. Setelah penduduk yang bermukim semakin banyak, maka sebagai media dakwah, Raden Suromenggolo bermaksud mendirikan masjid yang pada awalnya akan dibangun di Dusun Pandean. Namun sebelum pondasi masjid selesai dibangun, datang seorang kiai dari kerajaan Mataram Islam atau Demak yang bernama Raden Ngabei Astrawijaya atau yang dikenal dengan Kyai Encek Domo. Kyai Encek Domo bermukim di Jaro atau yang saat ini merupakan wilayah dari Dusun Kerajaan RT 3 RW 5. Setelah melalui musyawarah, akhirnya Kyai Encek Domo dan Raden Suromenggolo menyepakati bahwa masjid besar desa Suroh akan dibangun di wilayah Dusun Kauman yang pembangunannya dimulai pada tahun 1816 Masehi atau 1744 tahun Jawa yang bertepatan dengan hari Ahad 18 Muharram 1232 Hijriah sebagaimana tertulis di Prasasti Masjid Besar Kauman Suroh. Pemilihan lokasi pembangunan masjid tidak lepas dari adanya umbul air atau sendang naga ngakak yang berdekatan dengan lokasi pembangunan masjid tersebut, yang nantinya air dari sendang dapat dipergunakan untuk keperluan masjid. Namun sebelum pembangunan masjid besar selesai, Raden Suromenggolo meninggal dunia. Hingga pada akhirnya kepemimpinan desa Suroh diambil alih oleh Kyai Encek Domo dan putra mendiang Raden Suromenggolo yaitu Raden Aji Manggala Putro diasuh pula oleh Kyai Encek Domo. Semenjak saat itu, sekitar tahun 1815 hingga 1855, pusat pemerintahan serta berbagai kepentingan rakyat berada di Jaro atau kerajaan yang dipimpin oleh Kyai Encek Domo dan dibantu oleh beberapa orang pejabat yang diangkat dan diberi wewenang untuk mengurus masing-masing bidang yang dipercayakan kepada mereka. Sebagai seorang ulama, maka Kyai Encek Domo menggunakan cara yang luhur dan santun di dalam mendidik umat. Karenanya dikisahkan untuk pengelolaan pemerintahan melalui masjid, maka pada saat itu sudah dilakukan manajerial yang sedemikian sistematis dengan pembagian tugas dan tanggung jawab
yang dapat dijalankan dengan penuh amanah oleh masing-masing penerima tugas. Pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pemerintahan Kiai Encik Domo diantaranya Raden Gus Kertosastro bertugas untuk mengadakan tarikan restribusi pasar yang saat itu berupa hasil yang diperdagangkan, hasil yang diperoleh seluruhnya dipergunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kesejahteraan umat. Raden Gus Kertosahap bertugas untuk mencerdaskan kehidupan seluruh warga desa Suruh dengan cara berdakwah. Untuk mempercepat proses pembangunan dalam bidang ekonomi, maka Kiai Mas Ngabih Astrowijoyo mendatangkan para ahli dari luar daerah untuk mengadakan pelatihan yang dikelompokkan dalam sentra-sentra sebagai berikut. Sentra Kuningan diletakkan di Dusun Kauman, sentra kerajinan pandai besi di Dusun Pandean, sentra penyamakan kulit di Dusun Sanggrahan, sentra pertukangan di Dusun Mesu, sentra kerajinan genteng di Dusun Watu Agung, sentra gula Jawa di Dusun Gundi dan Dusun Morangan. Masa pemerintahan Kiai Mas Ngabih Astrowijaya berlangsung pada tahun 1815 hingga 1832 Masehi. Setelah wafat kepemimpinan Kiai Mas Ngabih Astrowijaya diteruskan oleh anak asuhnya Raden Aji Menggolo Putro atau dikenal dengan nama Raden Mas Ngabih Atmodiwiryo dari tahun 1832 Masehi sampai dengan 1855 Masehi. Untuk mengenang para pendiri desa Suruh, maka nama-nama tersebut diabadikan oleh pemerintah desa Suruh menjadi nama jalan, diantaranya Jalan Kiai Domo yaitu Jalan Suruh Sumberjo, Jalan Atmodiwiryo yaitu Jalan Suruh Ketanggi, serta digunakan untuk penamaan lapangan Suruh menjadi Gelora Astrowijaya Desa Suruh yang mana lokasinya terletak di Dusun Mesu.